balik lagi di podcast Koja kita, bekerja sambil bercerita. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama aku Lili Putria sebagai host di video kita kali ini. Nah, kalau biasanya kita kedatangan tamu dari berbagai sekolah lainnya, kali ini kita kedatangan tamu dari SMK Negeri 1 sendiri, yaitu Kak Mutiara. Kalau boleh tahu kakak dari kelas berapa nih? Dari kelas 11 jadi 1. Nah, jadi Kak Mutiara ini adalah salah satu duta anak dari Kota Lubuk Linggau. Jadi video kali ini kita bakal membahas seputar pengalaman Kak Mutiara selama mengikuti duta anak. Mungkin sebelum kita masuk ke topik utama nih Kak, kita boleh dulu dong bahas mungkin jenjang pendidikan kakak sebelumnya, kakak SD di mana, SMP di mana gitu. Oke. Kakak SD di SD 42 di Batu Urip gitu kan, di dekat Apostil. Ya. Terus kakak SMP-nya kakak dari SMP 2, terus kakak pindah lagi ke SMP 8 itu di Begal. Oh, kalau boleh tahu ini pindahnya kenapa Kak? Itu pindahnya awal gara-gara ada yang mau beliin bangku kursi kakak. Oh. Dari sana kakak jadi pindah ke SMP 8 karena juga rumah kakak jauh kan dari SMP 2 sama SMP 8, jadi dekatan SMP 8. Jadi milih yang lebih dekat ya. Nah, selama SD ke SMP mungkin kakak ada pengalaman mengikuti suatu lomba atau event apa gitu? Kakak kalau SD kakak ikut gerak jalan. Gerak jalan? Paskibraka ya. Kalau SMP kakak ikut silat sama apa ya itu kayak renang gitu. Cuman kalau di bagian renang itu kakak nggak kembangin. Kenapa? Soalnya gimana ya? Soalnya kakak juga sakit kan, jadi nggak bisa ngembangin itu. Jadi di sana kakak berhenti. Cuma kakak tetap nerusin silatnya nyampe kakak kelas 10. Karena juga kan di SMK Negeri 1 ini kan ada silat kan? Ya, ada silat juga. Ya, jadi kakak ngembangin di sana. Nah, terus berarti SD-nya di SD 42, Ya. SMP-nya dari SMP 2 pindah ke SMP 8 karena lebih dekat. Terus setelah SMP kakak masuk ke SMK 1. Iya. Referensi masuk SMK 1 kenapa? Itu awalnya kakak nggak tahu, kayak bingung kan pertamanya. Itu disuruh sama orang tua kakak itu untuk buat sekolah di Bandung kan. Cuman Jauh, kakak mikir, iya. Cuman kakak mikir kayak jauh nggak sih gitu kan, masih juga awal kan. Jadi kayak ya udahlah kakak ambilnya kayaknya kakak kemarin maunya STM kan. Cuman nggak boleh, jadi ngambilnya di SMK Negeri 1 ini. Dan juga kakak mikir kayak emang ada tujuan juga kakak di sini, karena kakak juga kalau dibilang lumayan paham dari untuk strategi marketing. Jadi kakak ngambilnya di pemasaran gitu. Tadi kakak sempat tertarik ke STM kan? Iya. Itu kenapa kak sempat mikir mau masuk STM? Karena kakak gimana ya, kakak dari kecil itu sering ngebantuin papa kakak itu buat bengkel mobil kan. Oh, jadi ngerti iya, dikit-dikit ya. Dikit, soalnya kakak juga kalau bilang kalau daripada gimana ya balap motor atau gimana kan lebih ke balap mobil gitu. Kakak lebih ke jiwa ke sana. Cuman kalau misalnya kakak ke sana nggak mungkin kan, kakak juga anak cewek kan. Pasti kayak berpikir tuh orang kayak ini nggak mungkin jadi nggak sih, nggak mungkin bisa nggak sih. Ya udah, jadi dari sana kakak mulai ya udahlah nggak apa-apa. Kakak juga udah ngerti kan masalah di marketing, pemasaran ini segala macam itu kakak udah ngerti. Jadi kakak ambil di SME. Ngambil di SME. Iya. Nah, kan kakak berarti kakak ikut duta anak itu pas di SMK 1 ini kan? Iya. Pas umur Kakak umur baru masuk 16 tahun. baru masuk 16 tahun. Kakak pertama kali termotivasi ikut duta anak tuh gimana sih? Soalnya kan rata-rata orang taunya anak duta anak tuh kan SMP gitu, umur belasan kayak 15 gitu kan paling banyak kayak. Ya, kayak kakak termotivasi itu kayak gimana ya? Kayak kayaknya seru deh, asik deh, gitu kan. Dan juga kakak mikir, nih kalau misalnya kakak nggak ikut ini nggak bakal berkembang. Karena kemarin kakak juga pengen ikut Fest of Soul itu yang di Sumsel, yang di Palembang itu. Nah itu kan kakak juga pengen ikut kan kemarin. Nah cuman tabrakan jadwalnya, jadi kakak mundurin yang di Palembang karena itu kakak juga ujian kan. Jadi kakak melanjuti yang di Duta Anak di Kota Lubuk Linggau. Jadi kakak ikut dan di sana juga kakak mempunyai sedikit pengalaman lah ya. Kakak juga bisa menjadi lebih berkembang lagi dari sana. Terus juga kakak ketemu teman-teman yang dari beda-beda sekolah, ketemu adik-adik kakak gitu.
Nah, mungkin kakak boleh spill dikit nggak sih tahap-tahapan kakak untuk daftar duta anak tuh gimana? Mungkin ada tes apa gitu? Pertama itu kita bakal dites buat nganterin berkas kita kan, itu tes karena bilangin kita mau lanjutin gimana, ini kita emang benar-benar mau masuk duta anak atau enggak gitu. Terus dilanjutin lagi dengan hari yang kedua itu buat ini foto apa ya, kayak foto rame-rame gitu kan. Oh iya. Nah terus udah itu lanjut lagi di jenjang masalah catwalk segala macam. Udah itu kita dilanjutin lagi dengan karantina 3 hari. Di sana kita karantina 3 hari itu ada pelajaran public speaking, catwalk sama koreo. Di sana kita bakal belajar apa ya, bersatu terus berbaur terus gabung-gabung sama yang lain gitu. Jadi kayak bersosialisasi. Ya. Nah, dengar-dengar katanya duta anak itu ada tes bakat kayak. Ya, ada tes bakat itu di karantina ketiga. Itu bakal ada tes bakat kayak misalnya bakat kalian nyanyi, terus bakat kalian silat, karate, terus apalagi nari, itu semuanya pokoknya bakat-bakat yang kalian mampu itu yang kalian bisa itu kalian bisa tunjukin. Berarti kan kakaknya kan udah lulus nih, Iya. udah jadi duta anaknya, berarti udah melewati dong tahap tes bakat itu. Iya. Boleh lah spill dikit kakak tes bakatnya nunjukin apa? Apa nih? Apa tuh apa? Kakak pertama kena dibolehin kan kemarin tes bakat masak, karena itu di BILS nggak mungkin dong kakak bawain kompor kakak dari Iya rumah. sih, ya Nggak mungkin bener. banget kan, jadi kakak ganti deh ke nyanyi. Jadi di sana kayak kakak tuh itu kayak gimana ya, kayak bingung juga kan, nih nyanyi gimana ya kayak gitu kan, soalnya Iya. kalau dia agak kurang kan nyanyi, cuman kita masih bisa dibantu oleh juri gitu loh sama Kak Depa. Kita dibantuin oleh Kak Depa jadi nyanyi. Kalian juga kalau misalnya kayak tapis-tapis gitu bisa nunjukin bakatnya di sana loh. Boleh juga. Boleh, demi apapun. Kayak misalnya emang nggak bisa apapun, tes bakat kayak baca surat pendek aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bener-bener misal kita udah mentok nih kayak, aduh aku nggak tahu bakat aku apa. Iya nggak apa-apa. Kerjanya cuma tidur, cuma scroll TikTok Iya. aja. Boleh. Boleh. Oh berarti nggak mesti harus punya bakat spesifik kayak misalnya Enggak kayak dong. gitu. Cuman kalau dibilang tuh kalau setiap perlombaan itu pasti yang dicari yang lebih bakat lagi kan. Iya, Kayak pasti. misalnya karate, nyanyi, terus kayak nari gitu kan. Pasti jadi poin plus ya. Ya, poin plus banget pokoknya. Nah, kakak tadi ada masa karantina 3 hari kan? Masa kakak karantina tuh gimana sih perasaan kakak kayak bertemu teman-teman lainnya Iya. gitu? Pertama kan ngerasa kalau hari pertama itu bener-bener capek ya, kayak capek karena itu kan habis dari tempat studio itu, habis itu foto, terus habis itu briefing lagi, habis itu tuh belajar K-pop lagi kan. Kayak bener-bener capek dari pagi nyampe sore. Jadi hari kedua itu baru kayak ya asik karena itu kan udah mau habis kan. Iya, iya. Udah hari kedua. Biasanya memang kalau mau deket akhir itu makin seru. Ya makin seru, jadi kayak seru banget pokoknya. Terus hari pertama itu kan karena pemilihan ketua, wakil, ini sekretaris sama bendahara kan. Jadi kakak di sana kepilih sebagai sekretaris. Oh, keren. Terus kan pas hari kedua itu kan asiknya tuh karena kami mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Itu mau foto lagi buat jadi apa ya, template buat duta anak gitu loh. Nah jadi kami foto lagi kan di sana. Udah itu lanjut lagi kami cek ini hotel buat kami tampil nanti. Kayaknya seru ya. Ya seru banget. Kayak kalau denger pengalaman kakak tuh kayak udah diajak jalan-jalan, foto, kayaknya seru banget ya. Jadi Iya, penasaran seru. dia pengen ngerasain gitu. Terus menurut kakak nih sebagai duta anak atau Linggau, kan kakak udah lulus tahap seleksinya. Poin utama yang benar-benar jadi poin penting dalam seleksi itu apa sih? Attitude. Kenapa? Attitude itu pokoknya jadi poin plus lah. Kayak gimana ya, walaupun kita kaya ataupun kita cantik ataupun kita ganteng, gak gimana ya, gak mesti kita tuh kayak oh ini nih ganteng loh, tapi attitude-nya kurang kan. Kayak Iya, buat betul. apa gitu, kayak misalnya sama orang tua kalau diajarin apa sih
ngajarin aku. Kan kamu tua, ngapain kamu ngajarin aku? Iya, gitu bener. kan kayak apaan sih gitu kan. Padahal agak ngeselin ya, Iya, ya. ngeselin banget. Kayak misalnya apalagi kayak misalnya kan duta anak kan lebih ke SMP ya, mungkin sifat masih anak-anak kan. Tapi kalau rasa kakak kalau SMP tuh udah nggak labil lagi nggak sih? Iya. Kayak udah paham kan acara secara attitude itu sudah diajarin oleh orang tua kan dari kecil. Iya, benar. Jadi kayak walaupun dia emang belum paham ke jenjang sana, walaupun dia attitude dia bagus, pasti dia bisa. Selain berarti poin utama yang pertama itu attitude. Iya. Selanjutnya Dari catwalk. catwalk juga Iya. berani nilai. Nah, duta anak tuh apalagi namanya aja udah duta kan? Iya. Pasti dapat nama gitu. Iya, nama. Terpajang di Iya. berbagai media sosial. Iya. Itu tuh pasti orang-orang yang pengen daftar. Aku yakin pasti bakal ada yang mikir kayak gini. Duta anak tuh pasti harus cantik. Menurut kakak bener nggak? Kalau menurut kakak nggak juga sih. Soalnya gimana ya? Kalau dibilang mah, cantik tuh gimana ya? Kalau cantik tuh bisa dirubah deh. Kayak cantik tuh bisa pakai make up. Cuman kalau misalnya duta anak kan udah ada namanya duta anak Iya, ya, ada nama anaknya. Ada Jadi kan di caps lock. iya, kayak namanya juga anak kan. Jadi kayak berarti harus berpenampilan itu kayak anak. Bener. Pada umumnya kan. Nggak yang berlebihan Iya, banget nggak kan. kayak pakai apa itu yang kayak gini, tanda-tanda itu enggak kan. Iya. Jadi kayak boleh make up, cuman itu flawless, kayak tipis-tipis aja. Kayak kalau misalnya cantik tuh nggak dicari. Yang penting itu attitude, terus cara berpikir dia, terus public speakingnya sama catwalk itu nomor 1 banget pokoknya. Public speaking. Public speaking. Bagus ya. Berarti memang kita tuh nggak perlu cantik ya kan? Iya. Yang penting kita punya poin-poin yang memang dicari untuk Iya. duta anak. Kayak attitude yang pertama, Iya. terus juga public speakingnya, mungkin catwalknya juga. Nah, bicara soal catwalk dan public speaking, itu kan kata kakak dilatih kan selama Iya. karantina. Proses kakak selama latihan itu gimana? Kalau pertama itu kakak latihan dari catwalk dulu kan. Tuh ada dance juga. Di sana kakak masih bingung kan, ini gimana sih kayak gimana? Karena pertama sekali. Iya, gitu. iya. Dia kayak tuh bingung nih. Terus keduanya itu public speaking. Public speaking itu nggak bisa sembarangan orang. Iya. Kalau emang orangnya itu tuh udah paham nih, belum tentu dia paham banget kan. Pasti harus di kayak senior lah. Benar. Yang udah paham banget sama public speaking. Dari sana kita tuh bisa belajar, oh gini ya caranya, oh gini ya. Berarti ngomong sama orang itu jangan kayak gimana ya, jangan seakan-akan kita itu yang paling wow gitu. Oke, nggak gimana ya, nggak paling, kita tuh ngerasa tuh kita tuh nggak paling tinggi di atas mereka, nggak paling bisa di antara mereka gitu kan. Kita belum tahu deh bener kalau emang sebenarnya kalau misalnya dia itu yang kita bilangin itu, yang kita irin itu, yang kita sayangin itu orangnya diem aja, nggak taunya dia di atas kita kan. Biasanya yang diem itu yang punya sesuatu yang wow tapi disimpan. disimpan dari sana kayak. Dan juga kalau misalnya public speaking depan orang umum, depan orang banyak itu, jangan pernah natapin matanya satu-satu. Karena kayak itu bikin kita gugup. Iya benar sih. Bikin kita gugup dan juga bikin kita jadi belibet. Ya benar. Apalagi kalau kita, tapi kadang tuh kan apalagi misalnya kita ada acara tampil di depan. Terus pengalaman ya, bukan duta anak, tapi Iya. kan kita sering presentasi di Iya. live. Iya. Kan? Itu kan gimana ya, kadang disuruh ada yang katanya kita tuh perlu interaksi dengan para audiens. Iya. Menurut kakak itu gimana? Karena kita tuh kalau gimana kita nutup matanya atau kita fokus itu, kita kan gugup. Tapi kalau kita nggak ngeliat juga kesannya Iya. nggak enak kan? Nggak enak, nggak sopan berarti kan. Jadi kayak gimana ya, kalau secara kakak belajar itu kayak lebih ke ini sih. Kalau misalnya emang mau presentasi atau mau public speaking itu emang harus natap ke muka dia. Cuman nggak harus di mata, masih bisa di pipi atau di hidung gitu kan. Dan juga kita harus percaya diri. Kunci pertama itu percaya diri. Benar sih. Kalau kita kayak mikir, aku mau percaya diri lah, kayaknya aku jelek, kayaknya aku sumuk, kayaknya gini-gini. Benar. Kayak jadi kayak jati diri kita tuh udah mati di sana. Iya. Jadi kayak kita nggak bisa berkembang dong jadinya. Nah, berarti kita tuh kuncinya jangan fokus ke mata ya, Iya. kita bisa lihat dan yang lain. Hmm. Nah, selama kakak ikut duta anak nih,
Apa aja sih perubahan yang kakak rasain dalam diri kakak? Pasti kan kakak udah ngerasa lebih banyak berkembang. Nah itu apa aja teh? Dari cara berpikir kakak sih, yang awalnya kakak tuh takut, nggak percaya diri, akhirnya kakak jadi percaya diri. Oh ternyata aku kalau misalnya aku pengen, aku bisa ya, aku bisa dapetin itu ya semuanya, walaupun aku nggak bisa dapetin sepenuhnya gitu kan. Juga kayak kakak lebih percaya diri. Emang kakak percaya diri banget, Percaya diri tuh udah atas ya. ya. Tanpa disuruh udah peringkat 2 nih. Juga kakak kayak ngerasa kalau di SMK Negeri 1 ini kakak makin banyak berkembang deh. Kan awalnya itu kakak emang udah banyak teman Iya. kan dari SMK 1, kayak nambah, oh ini ya anak duta anak. Makin dikenal Iya, ya, nama baru gitu. nama baru, nggak nama yang lama lagi, Iya. kayak nama Sumpi itu. Udah kayak kesannya tuh udah beda gitu Iya. ya. Kayak ada vibes lain kayak Iya. "Oh, ini duta anak ya kan ya. Kayak kalau misalnya dilihat, aku juga mau dong ikut duta anak. Gitu langsung merasa kayak ya ampun malu jadi puji Iya gitu. kan. Kayaknya nama aku udah tenar nih ya, udah jadi famous ya. Langsung merasa kita tuh famous banget Iya. sekolah nih. Cuman gimana ya? Kalau kakak kayak ngerasa famous tuh suka ya, kayak Iya. famous dikenali banyak orang. Cuman kakak malah kayak, nih serius aku famous. Ini nanti aku kalau misalnya ngerusakin nama aku sendiri, pasti mereka kayak mikir, kok duta anaknya gini sih? Nah, Kok duta anaknya iya. berpenampilan gini sih? Ini seriusan nggak sih duta anak? Nah, kakak mikir di sana kayak, "Nih, sebenarnya kayak gimana ya? Seneng famous, cuman juga takut gitu, takut bikin yang lain tuh kayak malah jadi risih dengan penampilan kakak gitu." Ya berarti memang famous tuh sebenarnya menyenangkan ya. Iya. Tapi satu sisi tuh juga bikin kita takut kayak seandainya satu aja kesalahan Iya. kita itu langsung nama baik kita langsung hancur gitu. Iya, kayak aku ngebangunnya susah-susah. Dengan kesalahan aku satu aja bisa ngerubahin ini. Langsung Aku jadi hancur. Hancur semua ya kayak branding yang udah kita Iya. bangun gitu. Selain itu kayak menurut kakak nih, kalau kita seandainya pengen gabung ke duta anak, tapi terkadang orang tuh gimana ya kak, kayak ada orang yang minder gitu kan, terus juga mungkin dia takut bersosialisasi, dia takut nggak lulus atau kayak mikir, aduh jadi duta anak seleksinya ketat nih gitu kan, saingannya banyak, pasti nanti aku nggak kepilih, aku kan jelek, aku nggak bisa ini nggak bisa itu gitu kan. Pasti sebelum mencoba hal baru tuh pasti seseorang kan mikirin banyak kemungkinan terburuknya dulu kan. Pendapat kakak gimana itu? Kalau kakak juga awalnya pertama mikir, nih seriusan ini aku ikut. Soalnya kayak kakak mikir yang ikut duta anak itu kayak orang kaya semua kan, orang Iya. yang punya semua gitu kan, kayak orang punya, anak orang punya, yang udah bawa mobil segala macem. Kakak mikir, itu seriusan gimana ya? Cuman kayak kakak mikir, ini kalau misalnya kakak nyerah, kakak belum mencoba dong. Iya Kan sih. belum tentu kan Iya, yang bener. orang kaya yang punya segala itu kan belum tentu dia bisa dapetinnya. Benar, Jadi benar. dari sana kakak, udah lah nggak apa-apa, percaya diri aja dulu. Kalau menangnya itu urusan belakang. Tapi Yes. kalau di duta anak nggak ada yang kalah sih. Nggak ada yang kalah. Nggak ada yang Semua kalah. pemenang ya kak. Semua pemenang. Udah berani nyoba daftar aja itu Iya, udah menang. Udah menang. Menang lawan diri sendiri. Iya, menang diri sendiri. Tapi gimana? Kalau kita tuh daftar kita anak nih, apakah setelah kita udah selesai nih, sudah kepilih, sudah jadi duta anak, apakah setelah itu sudah kayak langsung bubar atau masih ada aktivitas lainnya, kegiatan? Apalagi itu katanya dikontrak 1 tahun kan? Iya. Selama 1 tahun itu ngapain aja sih? Pertama kalau misalnya abis kan kita udah winner kan, itu udah berpenampilan ini segala macem, pasti nanti bakal ada gala dinner duta anak itu bertempatan di Dewinda. Kalau kakak kemarin, angkatan kakak kemarin di Dewinda. Terus bakal ada kalau misalnya puasa itu bakal ada pembagian takjil, buka bersama, terus ada kayak apa ya, kayak jalan-jalan gitu loh, kayak kumpul-kumpul bareng sama duta Iya. kayak gitu. Terus ada juga yang buat top 15 sama winner itu bakal diadain buat ke Palembang kan, karena buat nemuin duta-duta yang lainnya dan juga untuk bersosialisasi dengan duta lainnya. Jadi kayak yang di bawah di bawah top 15 itu bisa gabung lagi gitu, kayak bisa cari ini, nyari adik-adik kemana ya, ini nyari duta anak lagi yang
kemana ya kayak gitu, kayak kami kumpul tapi kami nyari orang lagi buat gantiin kami. Kan nggak mungkin dong kakak harus bertempatan dengan di sana-sana aja. Iya kan, kakak suka nge-stop di sana aja ya. Di sana aja kayak kakak ini berkembang nih, cuman berkembangnya di sekitar sana aja. Iya. Masih kayak Nggak melebar lagi gitu. Iya, nggak melebar lagi. Berkembang tapi berkembangnya juga nge-stuck di Iya. situ. Nah, terus duta anak tuh kan ada berbagai tingkatan nggak? Ada yang dari kota, dari provinsi, kalau nggak salah ada yang Indonesia atau nasional gitu. ada nasional itu duta anak Indonesia. Itu ada kayak apa ya, yang Elizabeth itu, yang nama ujungnya Elizabeth itu, dia duta anak Indonesia. Kita juga bisa kok kalau misalnya kita nggak dapet nih di duta anak Kota Lubuk Linggau, bisa lanjut di Sumsel, bisa lanjut juga di duta anak Indonesia. Segimanapun apa yang kita mampu juga. Kalau misalnya kita mampu, kita mau, ya udah kita terusin aja. Berarti nggak mesti kita tuh harus lulus di Kota Lubuk Linggau dulu nih, kayak baru lanjut ke provinsi, terus baru ke nasionalnya gitu. Kalau kak selama ini, kan kakak kalau dilihat emang areanya tuh friendly ya, pasti Iya. udah banyak teman. Iya. Nah, tapi setelah kakak masuk duta anak, pasti teman kakak udah banyak kan? Iya. Kakak punya relasi dari mana aja? Kakak punya relasi dari teman-teman kakak, karena jujur aja deh, teman-teman kakak nggak ada yang di bawah kakak gitu, nggak ada yang umurnya kayak bawah-bawahan. Kakak punya apa kayak adik-adik itu palingnya di sekolah, sekitaran sekolah aja. Oke. Kayak di SMK Negeri 1 ini kan, kayak sana. Kalau misalnya relasi itu dari teman-teman kakak yang udah kuliah, kerja, terus yang di atas kakak yang kelas 3 SMK gitu kan. Terus kayak mereka bilang, kok Tia nggak lanjutin aja sih, kok Tia nggak ngembangin aja sih, dia tuh sebenarnya punya skill loh kayak gitu. Kayak jadi kakak mikir, oh iya ya, aku punya skill ya, gimana ya, aku mau kembangin juga lah, kayaknya banyak banget yang bilang gitu kan. Iya. Jadi kakak dari sana, oh berarti aku punya skill nih, ya udahlah coba-coba aja kan. Pertama coba-coba jadi dicobain. Kayak daripada kita nyesel karena nggak coba kan, Iya. kita coba sekalian. Coba gitu. sekalian. Kakak mungkin ada termotivasi dari seseorang nggak yang bikin kakak pengen, ih dia tuh berprestasi banget, dia tuh keren banget, aku kayaknya pengen deh kayak dia gitu. Ada sih, kayak di SMK Negeri 1 aja ya, kayak contohnya Joseph. Jujur, kayak jujurly kayak gimana ya, ini seriusan Joseph aja cowok loh, Iya, cowok bener. berprestasi banget, sedangkan kakak cewek kok nggak berprestasi sih, kok nggak bisa dapetin kayak dia sih, kayak gimana ya, kakak nggak mikir nih kalau prestasinya non akademik atau akademik kan kita nggak tahu kan, Iya, skill kita bener. di mana Iya, kan, iya. jati diri kita di mana, cuma kakak berpikir kakak harus dapetin juga yang kayak dia, yang harus nama dia tuh terpanjang besar di mana-mana itu, masuk di mana-mana. Bener, kayak nama dia tuh muncul di mana Iya. aja, kadang tuh sampai bosen ya denger Iya. nama dia di lapangan tuh. Kayak Nggak ada nama yang lain. dikit-dikit pasti Joseph, dikit-dikit pasti Joseph, pasti kayak gimana ya? Iya. Risih kan? Apaan sih Joseph? Sok banget deh. Itu pertama. Cuman kayak waktu pas kakak temenan sama Joseph itu kayak ih, asik ya ternyata. Kayaknya aku emang harus ngikutin alur dia deh. Iya, gitu. bener. Kayak dia tuh gimana ya, dia tuh berprestasi, tapi prestasinya tuh ngajak-ngajak, jadi dia tuh kayak memotivasi kita kan. Saya jujur ada juga termotivasi banget sama dia tuh, kayak dia tuh keren banget. Apalagi kayak dia pinter gambar, please. Iya. Jadi kayak mikir, nih kalau misalnya aku kembangin gambar aku, kayaknya aku juga bisa deh kayak Iya Joseph. kan? Kayak gitu, kayak dia, kayaknya aku bisa deh kayak dia. Kayaknya, Bener. cuman kalau misalnya kita tuh emang harus ngikutin gaya orang itu nggak bisa kan. Iya. Tapi kita juga harus termotivasi dari dia. Iya. Bukan berarti kita harus 100% meniru dia, tapi kita boleh lah ya termotivasi pengen jadi berprestasi kayak dia. Nggak mesti dia kan prestasi di poster segala macam. Iya. Kita nggak mesti harus di poster juga, bisa di ya sesuai kemampuan kita lah. Terus gimana ya, kayak selain itu, kalau kan sudah menceritakan orang yang menurut kakak menginspirasi di sini. Sekarang giliran kakak mungkin yang menginspirasi. Tanggapan kakak nih tentang orang-orang yang gimana, dia tuh pengen mencoba, dia tuh ngerasa dia tuh punya bakat. Kayak kalau dia ngelihat sesuatu misalnya nyanyi atau teater, drama segala macam. Kayak aku misalnya adik lihat kan, lihat ngeliat drama, mikir kayaknya aku nih bisa deh di bidang ini.
Tapi gimana ya mulainya, kadang tuh bingung gitu. Tapi kalau aku coba nanti diketawain gitu. Apalagi ngemikirin banyak takutnya gitu. Padahal ngerasa punya potensi gitu. Pendapat kakak gimana cara ngatasinnya? Kita kayak gimana ya? Pertama itu emang percaya diri ya. Kayak percaya diri itu karena kalau misalnya kita dengerin omongan orang kayak kamu nggak bakal bisa, kamu nggak bakal mampu. Hei, kamu belum lihat, kamu belum lihat diri aku, kamu belum lihat ini skill aku gimana. Kalau emang aku mau pasti aku bisa. Pokoknya kita harus ada prinsip kalau di orang itu bisa, kita juga harus bisa. Jangan malah kita ngedong Iya, kayak kalau misalnya kita lihat orang itu bisa nih, kayak orang ini kaya, nggak bisa ya, kayaknya aku maling aja lah, aku gini-gini aja lah, kayak gini lah. Kayak kita tuh nggak ada bakat buat maju dong, bukan bakat buat berkembang, malah buat nurun lagi kan. Kayak gitu. Jadi kayak kita tuh kalau misalnya deket sama orang yang emang punya prestasi itu deket tuh buat jadi motivasi, terus jadi kayak nambah berkembang lagi kan, ngambil relasi dia, terus kayak gimana ya, ngambil ilmu dia lah, nggak harus ngikutin alur dia banget. Oke. Nah, kakak kan udah jadi duta anak nih. Kedepannya kakak ada plan nggak sih pengen ikut-ikut ajang lainnya gitu? Karena kan ajang kan nggak cuma duta anak aja, masih banyak tuh event lainnya. Kakak ada rencana ikut nggak? Kemarin kakak pengen ikut yang Putri Pertiwi Bengkulu itu loh, perwakilan Bengkulu, karena itu yang ngurus itu dari Papa Dim. Nah, jadi kakak mikir, nih kalau misalnya kakak ikut gimana ya dengan sekolah kakak? Iya sih. Kayak, itu gimana ya, tabrakan juga mau ke Palembang. Jadi kayak, ya udahlah, jadi kakak mundur. Jadi yang dapat itu Kia, adik kakak itu dari sekolah Putra Putri Bangsa. Jadi dia yang dapat, dia yang winner. Jadi kakak di sana kayak ngerasa bangga loh, kayak wow ternyata yang satu angkatan dengan kakak, adik kakak itu bisa nambah nama dia bukan dari duta anak aja dong. Iya benar. Kalau saran Papa Dim kemarin kakak disuruh ikut buat ini Bujang Gadis. Bujang Gadis. Iya, soalnya kakak di duta anak itu dapat di ini fotogenik kan, kayak centil gitu ya. Tapi dari muka tuh udah kelihatan muka mbak centil gitu ya. Emang imut. Kayak vibe-nya tuh kayak ada cewek-cewek gitu. Tapi emang keren sih. Berarti kakak ada rencana ikut Bujang Gadis gitu? Udah. Nah, Bujang Gadis itu biasanya diadain di mana? Biasa diadain itu di Kota Lubuk Linggau. Di Kota Lubuk Iya, ada. Kayak contohnya Kak siapa ya? Siapa sih namanya? Kakak itu juga pernah ngajarin kakak ke Leo sama Catwalk waktu kakak di Utah. Itu dia pernah bilang kalau kalian pengen ikut Bujang Gadis, kalian juga harus pintar public speaking. Dari sana kayak kakak pikir, nah harus belajar banget nih, harus bisa pokoknya dapetin itu. Berarti memang public speaking itu suatu kemampuan yang cukup penting ya? Iya, kayak poin plus banget pokoknya kalau di perlombaan atau dimanapun. Berarti nggak cuma di sekolah aja gitu, tapi kita kalau mau ke event-event besar itu pun kita perlu yang namanya public speaking. Berarti emang penting banget sih. Nah, mungkin kakak ada sedikit pesan nih bagi mungkin adik-adik kakak yang ingin mencalonkan diri sebagai duta anak selanjutnya. Oke, boleh. Buat nanti adik-adik yang mau ikut duta anak, kalian bisa follow IG Duta Anak Kota Lubuk Linggau dan follow Papa Dim atau follow Kak Darmadi, itu kalian bisa, atau follow kakaknya aja ya. Ini promosi IG nih. Promosi dikit lah ya, apa-apa. Nah, jadi nanti kakak bakal kasih tahu ini persyaratannya apa aja, terus dibukanya kapan aja, buat juga adik-adik yang sekolah di SMK Negeri 1 ini Khususnya ya, khususnya di SMK 1. Nanti bakal lihat kakak briefing di lapangan. Jangan bosan ya, lihat kakak cantik. Nanti jadi yang bakal masuk SMK 1 pas masa MPLS bakal lihat muka kakaknya. Ditiru, bukan ditiru sih, tandain ya. Iya, tandain aja, tandain cantik. Jangan bosan lihat muka dia langsung nanti. Pokoknya adik-adik yang kelas 10 atau yang baru naik kelas 11 nantinya ya, yang kayak ini ya, kayak yang ini, kayak ditunjukin lah ya, ditunjukin dikit lah ya, kayak yang ini harus ikut sih. Pokoknya duta anak itu mulai dari umur 10 tahun sampai 16 tahun.
pokoknya kalian harus ikut. Berarti selagi masih 16 tahun mau kalian kelas berapapun itu masih bisa ikut. Kecuali kalau kalian udah 20-an udah ya. Sadar itu Kayak udah kalau misalnya cowok tuh kayak udah bapak-bapak ya. iya bener, udah sadar diri aja lah. Mungkin kita sedikit promosi SMK nggak sih? Jadi Iya. kalau kalian mungkin ada yang ngefans sama kakak Iya. ini kan kayak terpukau. Kayaknya harus ngefans nggak sih? Iya, Soalnya iya, kan iya. famous, udah famous. Iya deh, nanti kalau nggak diiyain takutnya dia nangis. Kita iyain saja. Jadi Oke. mungkin kalau ada yang tertarik sama kakak Imut ini, kalian pengen ketemu. Tertarik yang cowok apa yang cewek nih? Kalau yang cewek mah agak belok dikit kan. Kalau yang cowok mah nggak apa-apa, ganteng. Modus ya, agak gimana gitu. Iya. Jadi nanti pokoknya kalian sekalian promosi jangan lupa kalau masuk ke SMK 1 ya, Oke. biar bisa lihat muka Imut kami berdua. Tungguin kakak. Malu ya? Gak apa-apa lah, nggak bikin malu dikit lah. Iya nggak apa-apa. Ya palingan nanti pas nonton videonya kayak, iya ampun gitu kan. Nggak apa-apa. Asal malunya nggak sendiri ya. Iya. Kayak berdua. Iya kan berdua. Mungkin segitu aja mungkin ya kak pembahasan kita kali ini. Kita udah ngebahas tentang duta anak gitu kan, poin-poin penting, tahap-tahapnya. Mungkin kakak juga sudah menceritakan pendapat-pendapat kakak nih yang cukup menginspirasi itu gitu kan. Mungkin bisa kita tutup dulu. Oke. Kapan-kapan kita ketemu lagi di sini. Iya. Mungkin kakak udah jadi gadis gitu. Gratis loh. Fly-nya udah ganti nanti Iya. semoga ya. Iya, amin. Atau mungkin nanti bakal kami upload pas kakak masih briefing gitu kan di lapangan gitu. Jadi kita akhiri dulu mungkin Oke. ya. Oke semuanya mungkin segitu aja pembahasan kami pada hari ini. Mohon maaf atas ketidakjelasan kami tadi, mohon dimaklumi saja ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum